Hai semua, kita ketemu lagi. Kali ini saya ingin bagikan tips bagaimana cara menghilangkan flek hitam pada wajah, dan ini adalah bagian kedua. Bagian pertama sudah saya upload, dan bagian kedua ini saya ingin memberikan ada beberapa bahan yang bisa kita pakai. Karena di bagian pertama saya sudah bilang bahwa tidak hanya satu bahan, tapi ada beberapa bahan yang saya pakai untuk menghilangkan flek hitam secara alami. Sebenarnya ada cerita di balik keputusan saya mengapa saya memutuskan untuk memakai bahan-bahan alami untuk menghilangkan flek hitam saya. Jadi kira-kira 2 tahun yang lalu saya bertemu dengan seorang kenalan yang sudah lama tidak bertemu. "Loh, kamu ada flek hitam ya?" Dia bilang seperti itu. "Gampang kok cara menghilangkan flek hitam," dia bilang gitu. "Jadi bagaimana caranya?" Saya bilang gitu. "Saya cuma pakai asem." "Hah? Pakai asem?" "Iya." "Emang bisa cuma pakai asam?" Saya bilang gitu. Dia bilang, "Bisa, ini muka saya bersih," dia bilang gitu, seperti itu. Sedangkan pada saat itu saya sedang memakai krim siang malam yang harganya 250.000. Saya kaget dong, dia cuma pakai asam, sedangkan saya pakai krim siang malam sudah 1 tahun dan belum terlalu bersih. Harga asam yang kecil mungkin sekitar 2.000 rupiah, sedangkan krim siang malam saya harganya 250.000. Saya jadi mempertimbangkan keputusan saya untuk memakai krim siang malam itu, dan saya ingin beralih ke asam ini atau bahan alami yang ada dan sangat murah. Terus saya tanya bagaimana caranya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya ketika kita memakai asam untuk membersihkan flek hitam. Mengapa tidak memakai asam saja? Nah, semua bahan yang ada ini ada plus minusnya. Nah, makanya saya ingin berbagi semua bahan ini supaya kita tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing bahan. Ada yang cocok dengan hanya menggunakan asam saja, yaitu teman saya itu yang kenalan ke saya itu. Caranya seperti ini. Kita ambil asam sedikit saja. Seperti ini. Lalu nanti kita akan tambahkan air. Kita tambahkan airnya ke dalam asam ini sedikit saja. Lalu kita hancurkan asamnya dengan air. Kita aplikasikan air asam ini ke wajah kita sambil digosok-gosok. Tapi usahakan jangan ketika wajah kita dalam keadaan luka ya, nanti pasti sangat perih sekali. Jadi usahakan ketika wajah kita tidak ada luka, sehingga ketika digosok-gosokkan tidak jadi masalah. Dan ini dipakai setiap hari ya, 1 jam di wajah, kemudian sambil digosok-gosok, lalu kita bersihkan dengan air biasa. Terus mengapa kita membutuhkan bahan lain sebagai pelengkap asam ini? Karena ketika wajah tidak cocok memakai asam ini, wajah kita akan kering. Itu sebabnya di sini saya juga menyiapkan cara supaya wajah kita tidak kering. Di sini ada alpukat, kemudian juga ada air beras. Nah, air alpukat dan air beras ini kita satukan ya, untuk menetralisir wajah kita yang terkena asam dan menjadi agak kering, supaya menjadi lembab. Jadi bisa diselang-seling ya, hari ini menggunakan asam dan besok menggunakan alpukat dengan air beras ini, atau kita menggunakan asam selama beberapa hari. Ketika muka kita terlihat kering, baru kita pakai alpukat dengan air beras. Sekarang kita coba siapkan bagaimana cara mencampur alpukat ini dengan air beras. Kita ambil alpukatnya, kita kerok sedikit aja, nggak usah banyak-banyak karena kita akan pakai sedikit saja. Alpukat yang sudah matang ya. Lalu kita taruh di tempat ini. Dan ini juga bisa pakai untuk rambut ya. Campuran antara air beras dengan alpukat ini sangat bagus dipakai untuk rambut. Rambut menjadi lembut dan kuat. Nah, ini air berasnya sedikit saja. Lalu kita campurkan dengan alpukatnya. Campur sampai merata. Nah, ini alpukat dan air berasnya sudah tercampur rata, tinggal kita aplikasikan ke wajah. Nah, masih ada beberapa bahan lain yang saya juga pakai. Jadi apa aja yang ada di rumah yang bermanfaat itu saya gunakan untuk membersihkan wajah saya.
Sebenarnya Tuhan sudah menyediakan bahan-bahan alami yang baik untuk tubuh kita, untuk kesehatan kulit maupun kesehatan tubuh kita. Itu sebabnya mari kita kembali ke alam untuk mendapatkan khasiat-khasiat dan manfaat yang baik dari semua yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kalau ragu dengan apa yang sudah saya jabarkan di sini, semua bisa mencek di Google ya. Jadi setiap bahan ini ternyata itu sangat berkhasiat. Manfaat alpukat, manfaat air beras, kemudian kalau air asam ini memang pengalaman pribadi ya. Jadi sudah dibuktikan sendiri oleh teman saya dan saya sendiri. Oke, inilah yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.